مع رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan tamu yang mulia, yaitu zuriat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri beserta rombongan. Mudah-mudahan dengan berkat hadiran beliau di tempat kita ini, tempat ini tambah barakah dan manfaat bagi umat. Dan mudah-mudahan tempat ini selalu dapat nazar dan pandangan lagi dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita langsung aja mintakan kepada Al-Habib untuk memberikan tausiah. Tempat dan waktu dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha walidhan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan wa habibur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, kami hormati, kami ta'zimi guru kita bersama Ustadz Ahmad Fatoni, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala, dikasih kesehatan zahir dan batin, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah, dan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga akhina fillah yang menemani kami selama berada di Banjar, Al-Ustadz Ahmad Khairi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Juga kepada semua yang hadir majelis Ta'limul Ghulam. Ya insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya minum dulu sedikit. Saya minum insyaallah. Ini praktek yang menjadi praktek cara minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu minum ada dua cara. Cara yang pertama, beliau itu minum biasanya, ini kan kita pakai botol nggak apa-apa, kita ibaratkan gelas aja. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Jadi itu cara minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau minum 3 tegukan, 3 nafas. Kata beliau, jangan minum seperti minumnya unta, la tashrab kasyurbil ba'ir. Kita dilarang sama Nabi. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu silahkan, gak ada masalah. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pengikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pada siang hari ini di hari Jumat yang berkah. Kata baginda Nabi, afdalu ma tadluhu fi syams yaumul jum'ah. Paling afdolnya terbit matahari itu di hari Jumat. Wa aqfa aktsiru minas salati alayya.
perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna solatakum ma'rudatun alaihi, karena solawat yang kalian panjatkan itu tersampaikan kepadaku. Jadi solawat itu di hari Jumat termasuk anjuran lebih banyak. Sehingga kenapa ulama-ulama kita itu selalu bilang, perbanyak solawat di malam Jumat, majelis solawat di malam Jumat, majelis solawat di hari Jumat. Karena memang itu diperbanyak solawat kepada Nabi. Dalam hadis disebutkan, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku fi lailatil jum'ah wa yaumil azhar. Perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, maka alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada Ustadz Ahmad Fotoni yang telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu pada hari Jumat ba'dal Jum'ah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Para akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang hadir, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan seremonial. Kita ini kadang-kadang berpikir peringatan ini hanya seremonial, tidak. Peringatan ini sebenarnya adalah tajdid. Tajdid itu memperbaharui kecintaan kita kepada Rasul SAW. Kita bukan hanya bulan Maulid memperingati Maulid Nabi, tapi di bulan-bulan yang lain juga kita memperingati Maulid Nabi. Cuman di bulan Maulid ini kita tajdid, perbaharui, diperbanyak. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, itu Ramadan kita sudah siap apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Jadi kita sudah siapkan. Ketika kita masuk Rabiul Awal, maka kita juga punya persiapan. Persiapan insya Allah saya berapa kali akan baca salawat sama Nabi. Di bulan ini insya Allah saya akan perbaharui cinta saya kepada Rasul SAW. Di bulan ini insya Allah saya akan semakin mengenali Nabi Muhammad SAW. Karena memang ya pantas dikenali ya Nabi Muhammad, sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan dari sekian banyaknya makhluk adalah Sayyiduna Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu kata Imam Al-Busiri, wa huwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bariun nasami. Nabi itu sempurna. Kesempurnaannya Nabi itu zahir dan batin. Jadi bukan hanya zahir, ada orang zahirnya bagus, ganteng, enak dipandang, batinnya enggak bagus, hatinya rusak, enggak enak lah. Tapi kalau Nabi enggak, sempurna zahir batin. Tsummastafahu habiban bari'un nasab. Dipilih sama Allah menjadi kekasihnya. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Nabi itu keindahan beliau itu enggak bisa kita samakan dengan yang lain. Enggak ada yang sama dengan Nabi. Imam Mahdi. Itu Imam Mahdi nanti datang itu dari keturunan Nabi. Wajahnya itu hampir mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak sama seperti Nabi Muhammad, hampirlah dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi itu ciptaan Allah yang paling sempurna, enggak ada yang Allah ciptakan sebelum dan sesudah Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Sibtut Duror beliau katakan apa? Wala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Kamu enggak akan temukan di alam semesta ini ciptaan Allah seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Nah, sehingga Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwasannya di orang-orang terdahulu, orang-orang tua di masa Nabi Muhammad yang sudah mendapati masa sebelum Nabi dan masa ketika Nabi ada, kata mereka kami belum pernah melihat orang sebelum dan sesudah Nabi Muhammad manusia seperti ini. Ketampanannya, keindahannya sallallahu alaihi wa alihi. Maka sebenarnya sekarang ini kalau anak-anak muda, karena yang hadir sini para pemuda, pemudi, maka saya ingin sampaikan bahwa fans kita, idola kita itu Sayyidina Muhammad. Gak ada idola selain Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Baik, kalau misalnya ada orang saya hobi bola misalnya, sudah hobi nggak ada masalah. Cuman yang di sini ditanyakan adalah fans. Fans itu apa? Yang selalu diingat, yang ditaruh di kepala, ditaruh di hati, itu fans cukup satu, Sayyidina Muhammad. Itu fans kita. Nah, sehingga fans ini akan menentukan kita itu nanti bersama siapa nanti di akhirat. Itu tergantung fans. Kalau kita fansnya artis ya nanti sama artis di akhirat. Kita kalau fansnya Nabi Muhammad berarti sama Sayyidina Muhammad. Fansnya ulama berarti sama para ulama. Jadi jangan sampai kita salah mencintai. Nah, sehingga ini penting sekali. Zaman sekarang ini Masya Allah fansnya banyak. Artis Korea, opa Korea, tambah Lee Min Ho, Masya Allah Lee Min Ho ajaib Lee Min Ho.
Ini Lee Min Ho, ada satu karena fansnya dia sama Lee Min Ho, anaknya dikasih nama Lee Min Ho. Siapa namanya? Lee Min Ho. Pas dilihat kok jauh sekali dari Lee Min Ho ini anaknya. Artinya ini kalau kita lihat seperti ini keadaan. Orang-orang jatuh cinta dengan artis, jatuh cinta dengan pemain film, akhirnya dia melupakan Sayyidina Muhammad. Kenapa kok mereka nggak cinta sama Nabi? Karena nggak kenal. Kalau mereka kenal Nabi Muhammad, nggak akan mungkin nggak cinta sama Nabi Muhammad. Orang kalau kenal Nabi Muhammad, dia tahu fisiknya Nabi, matanya Nabi, keindahan matanya itu Masya Allah, keindahan hidungnya, keindahan rambutnya, kulitnya Nabi Muhammad, pasti orang jatuh cinta. Kenapa mereka cinta dengan Lee Min Ho? Karena kenal, lihat videonya, lihat main filmnya, jatuh cinta dengan Lee Min Ho. Padahal ini Lee Min Ho jauh betul dari Nabi Muhammad SAW. Paling gantengnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu para sahabat itu kalau mensifati Nabi, mereka nggak bilang Nabi Muhammad itu ganteng, tapi mereka bilang apa? Kal qamar, seperti bulan purnama. Sebagian mengatakan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari mengelilingi wajah Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa lagi mengungkapkan keindahan itu, nggak bisa lagi diungkapkan. Ada salah satu wanita salihah masa Nabi Muhammad, namanya Rubai' binti Muawwidh. Itu Rubai' ditanya orang-orang setelah Nabi Muhammad disebut dengan tabi'in. Wahai Rubai', sifi lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sifatkan kepada kami bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Coba lihat apa kata Rubai' binti Muawwidh. Kata beliau, ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita syamsa taliyah. Wahai kalian, wahai anakku, kalau kalian melihat Nabi Muhammad, yang kalian lihat adalah matahari yang sedang terbit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini keindahan hadirin. Ini keindahan. Maka keindahan ini sampai-sampai Habib Ali Habsyi itu pernah menyebutkan, ternyata kan bulan purnama itu pernah rindu, pernah iri dengan Nabi Muhammad. Artinya cemburu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib Habsyi apa? Disebutkan bahwasannya yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratul albabu fi wasfi ma'nahu. Itu bulan purnama pernah cemburu dengan Sayyidina Muhammad. Cemburunya dikarenakan waktu bulan purnama yang sedang terang, namanya lailatan mukmiratan. Jadi bulan purnama kalau sempurna itu disebut dengan malam purnama, malam yang mukmirah. Mukmirah itu bulan yang sedang sempurna, nggak separuh tapi sudah full, indah kelihatannya. Dan bulan purnama yang ada di Banjar dengan yang ada di Mekah Madinah pasti beda. Ya, Mekah Madinah jelas karena memang awannya kurang, jadi kelihatan indah. Dan di masa Nabi nggak ada lampu seperti sekarang. Jadi para sahabat itu healingnya lihat bulan purnama. Tripnya mereka lihat bulan purnama. Jadi bukan lari ke gunung camping, bukan. Jadi mereka cuma lihat bulan purnama, indah sudah. Duduk di padang pasir lihat bulan purnama. Itu jalan-jalan mereka kalau di malam hari. Tiba-tiba keluar Nabi Muhammad SAW. Ketika keluar Nabi Muhammad, ada riwayat mengatakan itu Sayyidina Ja'far At-Tayyab, sepupu Nabi. Melihat wajah Nabi, dia lihat bulan purnama. Lihat wajah Nabi, lihat bulan purnama. Kata Nabi, ya Ja'far, ra'aitani wa ra'aital qamar. Ada apa denganmu wahai Ja'far? Tengok saya, tengok bulan purnama. Sudah cukup tengok bulan purnama. Dia bilang tidak ya Rasulullah. Ra'aitul qamar wa ra'aitu wajhak. Fa wallahi la wajhuk adwa wa ahsan minal qamar. Saya lihat bulan purnama, saya tengok wajah engkau. Tapi demi Allah, wajahmu lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau seandainya sudah seperti ini, kata Habib Ali Habsyi, yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Habis waktu, ceritakan sifat Nabi, gak selesai-selesai. Habis, dijadikan semua pepohonan, dijadikan sebagai pena, dan seluruh lautan dijadikan tinta untuk menuliskan keindahan Nabi, maka tidak akan cukup. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Maka peringatan maulid semacam ini adalah momentum kita ulang-ulang lagi. Karena kalau mau ditanya, orang yang jatuh cinta itu selalu mengulang-ulang sifat-sifat daripada orang yang dia cintai. Diulang-ulang, disebut-sebut. Ya, maka ini alhamdulillah momentum yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta ini pasti manfaat, teman-teman. Cinta ini manfaat. Kalau seandainya zaman sekarang ini bilang cinta itu enggak manfaat, ini berarti bahlul.
Kata siapa cinta yang tidak? Cinta manfaat. Cinta ini sangat bermanfaat. Tapi saya nggak ngamalin sunnah Nabi. Ya sudah nggak apa-apa, kita nggak mampu. Kita masih bertahap mengamalkan sunnah Nabi. Kita tidak seperti sahabat. Karena kalau kita hidup di zaman sahabat, kita bukan sahabat Nabi, sahabatnya Abu Jahal, sahabatnya yang lain. Kita nggak cocok memang. Sengaja Allah hadirkan kita di akhir zaman ini. Memang kita nggak pantas hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang ditanya, satu orang murid datang kepada gurunya, guruku, saya ingin hidup di zaman Nabi, ditempeleng sama gurunya. Kenapa tempeleng saya wahai guru? Dia bilang kamu ingin hidup di zaman Nabi. Kalau kamu hidup di zaman Nabi bukan sahabat Nabi, sahabatnya Abu Jahal. Karena kalau model-model kayak kamu begini, wah Allah, enggak cocok jadi sahabat Nabi Muhammad. Jadi kita ini alhamdulillah jadi umat Nabi yang dirindukan. Tapi ingat, cinta itu berpengaruh teman-teman. Cinta itu sangat berpengaruh. Salah satu pengaruh ini adalah Sahih Muslim. Ketika datang seorang badui, ini badui, orang dari kampung, datang di majelisnya Nabi, di masjidnya Nabi. Nabi sedang khutbah. Hadis ini selalu disampaikan guru-guru kita. Nabi sedang khutbah, sampaikan khutbah, menyampaikan khutbah. Datang orang ini. Dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kata guru kami Sayyidil Habib Ali Al-Jufri, itu beliau Rasulullah membatalkan khutbahnya. Turun ke bawah, layani ini orang yang bertanya. Nabi layani, Nabi batalkan khutbah Jumat waktu itu. Dibatalkan sama Nabi, Nabi duduk, Nabi tanya, ma'addatalaha. Ini hari kiamat, padang mahsyar, kumpul seluruh manusia, akan datang waktunya. Cuman pertanyaan saya, kata Nabi, kamu sudah siapkan apa? Kamu jangan tanya hari kiamat pasti terjadi. Cuman masalahnya persiapan kamu ini loh. Tanya-tanya hari kiamat. Kata dia, ya Rasulullah, ma'addatu min kasrati sholat. Saya enggak banyak sholat. Sholat saya hanya 5 waktu. Sholat saya hanya 5 waktu. Ma'addatu min kasrati sholat. Saya enggak sholat banyak. Sholat saya 5 waktu. Sholat sunnah jarang. Qobliyah jarang. Ba'diyah jarang. Duha jarang. Ya, duhanya kita ini kan ya mirip lah. Duha pas-pasan, namanya duha pas-pasan. Bagaimana duha pas-pasan itu? Nanti nggak ada duit baru salat duha. Ini duha pas-pasan namanya. Ini kita tahu keadaan iman kita begitu. Ya Rasulullah, saya nggak banyak sholat saya hanya 5 waktu. Wa ma'addatu min kasrati siyam. Saya nggak banyak puasa saya hanya Ramadan. Sunnah Senin Kamis jarang. Apalagi Daud. Cuman sekarang ini banyak sholat Daud. Sholat Daud, hari ini sholat, besok nggak sholat, besok sholat lagi, besok nggak sholat. Dibikin sholat Daud sama dia. Padahal yang berlaku hanyalah puasa Daud. Saya nggak banyak puasa saya hanya Ramadan. Saya nggak banyak puasa sunnah. Wa ma'addatu min kasrati shadaqah. Saya nggak banyak sedekah. Sedekah saya sedekah wajib. Sedekah yang sunnah jarang. Tapi dia punya modal satu. Kata dia, ya Rasulullah, tapi saya punya modal. Apakah modal ini bermanfaat atau tidak? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya punya modal saya sangat cinta Allah dan cinta engkau wahai Rasulullah. Ingat ya, hadis ini memang masyhur, kita sering dengar. Nabi enggak bilang, mohon maaf, kamu harus perbanyak sholatmu. Mohon maaf, kamu harus perbanyak tasbihmu. Mohon maaf, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Nabi tahu ini orang keadaannya kasihan. Dia enggak kuat dengan amalan yang banyak. Dia cuma modal cinta, tapi dia selalu bikin yang wajib. Kata baginda Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan membersamai dengan orang yang kau cintai kelak di hari kiamat. Ini sebuah kabar gembira untuk kita. Yang kita amalannya pas-pasan. Amalan pas-pasan. Siapa yang di sini amalannya bagus? Gak ada. Kita amalannya pas-pasan. Kita punya kabar gembira. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik tatkala dengar hadis itu, beliau katakan apa? Ma farihna bi syai'. Farahana bil qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Saya tidak pernah gembira setelah masuk Islam ini. Lebih gembira ketika mendengar dari sabda Nabi Muhammad, engkau akan membersamai dengan orang yang kau cintai. Hari ini saya paling gembira, kata Sayyidina Anas. Kenapa wahai Anas engkau sangat gembira hari ini? Wa ana uhibbu Rasulullah. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Wa uhibbu Abu Bakrin. Saya cinta Abu Bakar. Wa uhibbu Umar. Saya cinta Umar. Dan saya berharap kelak akan dikumpulkan bersama mereka semua. Jadi modal bikin senang Sayyidina Anas ternyata cinta.
Nah, jadi ini teman-teman semuanya, kita ini harus berpikir sekarang sama-sama. Berpikir sama-sama, sekarang kita nggak sama-sama lagi dengan Rasulullah. Jangan sampai di akhirat kita juga nggak sama-sama dengan Rasulullah. Sayang, sudah kita baca sholawat, maulid, rindu, tapi ujung-ujungnya di sana nggak jumpa sama Nabi. Kan sayang. Justru itu kita harus betul-betul, jangan sampai lisan kita sholawat, lisan kita menyebut nama Nabi, tapi nggak cinta sama Nabi. Lebih fans artis ketimbang Nabi Muhammad. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa kita berharap bisa jatuh cinta dengan Rasulullah? Ya, cinta itu pasti ada tanda. Tandanya apa? Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Pecinta itu dengan yang dia cintai dia ikuti. Saya cinta kepada fulan, diikuti enggak? Enggak. Bedakan ada orang yang enggak mampu mengikuti, belum mampu, masih step by step. Dengan ada orang yang cuma bilang saya cinta, enggak ada keinginan mengikuti Nabi, itu beda pastinya. Semuanya insya Allah punya cinta dan step by step mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang kita inginkan. Baik. Sekarang begini, kita harus bikin sesuatu apa yang disenangi Nabi, bukan apa yang disenangi kita. Apa enggak ya? Apa yang disenangi sama Nabi? Saya sekarang melakukan sesuatu. Kita langsung sodorkan dulu. Ini sesuatu disenangi sama Nabi apa enggak? Kalau disenangi sama Nabi, kita bikin. Jangan kita sodorkan sesuatu, ini disenangi sama Nabi enggak? Enggak. Tapi disenangi sama saya. Ya sudah bikin, enggak apa-apa. Berarti kita enggak cinta sama Nabi. Nah, sehingga kita lakukan apapun. Kita sekarang misalnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memiliki anak. Namanya siapa? Sayyidah Fatimah. Yang menjadi contoh kita, tauladan kita khususnya para wanita muslimin, para wanita muslimat yang ada di muka bumi sekarang. Yang kita jadikan contoh adalah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita jadikan Sayyidah Fatimah sebagai tauladan kita sepanjang hari insya Allah. Amin Allahumma amin. Teman-teman para muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan Maulid Nabi, saya hanya ingin menyampaikan, karena saya tahu setiap maulid ini pasti menyampaikan dalil maulid. Kayaknya sudah sering dengar, karena saya tahu Banjar ini bukan maulid Nabi pun bicara Nabi Muhammad SAW. Bukan maulid Nabi, mesti bicara Nabi di Banjar ini. Dan ini perdana saya ke Banjar. Jadi saya takjub dengan melihat bagaimana Masya Allah orang-orang yang antusias luar biasa, ya, bicara tentang Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, ke keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingin sampaikan, ini khusus para muslimah yang hadir. Perempuan itu lebih gampang masuk surga. Gampang banget. Tapi gampang juga masuk neraka. Gampang masuk surga, gampang juga masuk neraka. Jadi jangan senang dulu. Kegembiraan ya, memang gampang masuk surga. Kata Nabi Muhammad begini, idza shallatil mar'atu khamsaha. Seorang wanita itu kalau melakukan sholat 5 waktu, gak usah duha, gak usah ba'diyah, gak usah qobliyah. Pertama, wa somat syahroha, puasanya puasa Ramadan, gak usah sunnah Senin Kamis, gak usah Daud. Oke. Kemudian wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga auratnya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. 4 aja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami. Kata baginda Nabi, qila laha, dikatakan kepada si wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga, wahai fulana, dari pintu yang mana yang kamu mau. Gampang kan? Masuk surga gampang wanita. Enggak sulit, mudah sekali. 4 tadi. Baik. Ini 4, insya Allah semuanya bisa lakukan. Ini 4, insya Allah semuanya bisa praktekkan. Dan saya bisa pastikan, kenapa paling baper itu perempuan. Padahal hati ini kan tempat mahal hati ini.
Tapi perempuan itu cepat bawaannya baper. Kalau ada masalah yang paling cepat drop itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ketika perempuan capek, dia drop. Ketika perempuan galau, dia drop. Itu paling banyak. Maka saya ingin sampaikan, dropnya kita ini ternyata sudah pernah dialami oleh Sayyidah Fatimah. Siapa yang dahulu yang tidak pernah drop? Semuanya pernah drop. Drop itu apa? Don yang sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Tapi kalau mereka, donnya mereka itu healingnya healing yang baik. Kalau Nabi Muhammad waktu itu pernah don. Kapan donnya Nabi Muhammad? Amul Huzni. Ketika tahun kesedihan wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi don. Tapi stresnya bukan stres kayak manusia yang lain. Nabi hanya bersedih. Ketika sedihnya Nabi, beliau healing. Healingnya kemana? Ke Taif. Setelah itu beliau kemana? Beliau diajak jalan-jalan sama Allah. Tripnya dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Palestina. Jadi bukan. Jadi bagian trip itu bagian sunnatullah sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya jalan-jalan ke laut nggak ada masalah menghilangkan galau dengan niat insya Allah melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada masalah. Baik. Dan perempuan ini dosanya juga banyak. Dan paling banyak dosanya perempuan adalah dosa di lisan. Sehingga kalau perempuan itu tertawa yang dia pegang adalah mulutnya. Kalau laki-laki ketika tertawa yang dia pegang matanya. Karena dosanya laki-laki paling banyak di mana? Di mata. Dosanya perempuan paling banyak di lisan. Pokoknya gibah, adu domba, bicarain keburukan orang. Itu semua wanita punya bagian itu. Laki-laki jarang melakukan itu. Nah, sehingga kita ingin bagaimana hidup kita ini no galau, no stres, no pusing, no capek. Baik, kita harus ikuti siapa? Ikuti Sayyidina Muhammad. Ikuti Sayyidina Muhammad. Nabi itu pernah ketika beliau sedang berada di rumah, Sayyidah Fatimah sedang membuat roti, tangan beliau sampai kasar. Datang Sayyidina Ali bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Fatimah, kasihan tanganmu, mintakan kepada Rasulullah budak hamba saya supaya kamu bisa dibantu untuk buatkan roti kepada kami keluarga. Maka Sayyidah Fatimah dengan ya sudahlah nggak apa-apa, saya akan pergi kepada ayah saya meminta pembantu untuk membantu saya di rumah hamba saya karena Nabi baru pulang dari peperangan. Itu Sayyidah Fatimah. Ini saya cerita, ini rumahnya Nabi, ini rumahnya Nabi, ini rumahnya Sayyidah Fatimah di belakang. Jadi kalau Fatimah ingin keluar, beliau ingin keluar langsung masuk ke rumah Nabi. Di antara rumah Nabi dengan rumah Sayyidah Fatimah ada gang kecil. Gang itu nggak bisa jalan normal. Tapi kalau kebiasaan kesehariannya Nabi selalu membuka jendela. Jadi di gang itu ada jendela. Dari Fatimah ada jendela, dari Rasulullah ada jendela. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad buka jendela, Sayyidah Fatimah buka jendela dan mereka ngobrol di situ. Radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Keluarlah Sayyidah Fatimah mencari Nabi. Ternyata sampai di rumah Nabi nggak ada. Dari mana Rasulullah? Nggak ada Rasulullah. Ketika dicari Rasulullah nggak ada, ya sudahlah. Maka disinilah langsung Nabi Muhammad dengar Fatimah datang. Rasulullah langsung pergi ke rumahnya Fatimah. Itu di waktu malam. Ketika masuk, Fatimah sedang berada dengan Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, duduk kalian. Duduklah Rasulullah bicara di hadapan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, saya merasakan dingin kakinya Nabi Muhammad. Karena waktu itu musim dingin. Di malam hari itu saya merasakan dingin kakinya Nabi Muhammad. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, kenapa engkau malam-malam begini ke sini? Dia bilang, saya dengar engkau datang tadi wahai putriku. Ada apa dengan engkau? Maka kata Sayyidah Fatimah, ya wahai ayahanda, saya ini sudah capek bekerja di rumah. Ini capeknya Sayyidah Fatimah. Saya sudah capek bekerja di rumah, tangan saya kasar. Maka suami saya meminta pembantu kepada kamu, namanya hamba saya. Berarti di sini kita bisa bilang apa? Ternyata Sayyidah Fatimah juga ada capeknya juga. Jadi bukan hanya perempuan zaman sekarang ya. Kalau ada saya mengeluh, saya ini kenapa masak? Sayyidah Fatimah sampai kasar tangan beliau. Jadi kita kalau masak di rumah itu sebenarnya mengikuti siapa? Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ternyata dari beban yang kita rasakan, mau itu capek di rumah, mau itu pekerjaan, mau nggak nikah-nikah, itu sebenarnya kan bikin kita galau. Ya kan? Bikin kita galau, kenapa sampai sekarang saya ini begini, kenapa sampai sekarang saya begini, ujian nggak selesai-selesai. Sebenarnya Allah itu kasih ujian bukan melemahkan kita, tapi membuat kita kuat. Saya kasih contoh sederhana begini. Ya, sebenarnya saya spesialis yang begini, saya nggak spesialis bicara Nabi terlalu dalam, karena saya tahu teman-teman ini mental health-nya khususnya anak-anak muda sekarang rusak luar biasa. Stres nggak nikah-nikah termasuk itu. Pusing. Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak ada laki-laki yang lamar saya? Padahal saya ini spek bidadari katanya dia. Kenapa kok nggak ada? Kenapa? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Akhirnya bikin dia galau tiap hari, stres. Jadi ujian dia rasakan itu, dia rasakan bahwasannya seakan-akan hanya dia. Kenapa harus saya yang diuji? Terlalu GR kita berarti. Bukan hanya kita yang diuji, semua orang dapat ujian. Hanya saja beda varian teman-teman. Beda varian, ada yang diuji dengan ini, ada yang diuji dengan itu, masing-masing punya ujian. Tapi mungkin beda-beda ujian kita. Sehingga kita itu Allah kuatkan dengan ujian. Seperti orang nge-gym misalnya, orang nge-gym itu dia angkat beban. Semakin banyak beban yang diangkat semakin kuat dia. Coba kalau seandainya sebulan dia nggak nge-gym, itu dia datang nge-gym lagi, angkat beban berat, mampu atau tidak? Nggak mampu. Dia pasti harus beban yang ringan lagi, pelan-pelan sampai beban yang berat. Begitu juga ujian. Ujian itu datang ke kita, menguatkan kita. Bukan melemahkan kita. Malah dengan nggak ada ujian itu melemahkan kita. Ketika datang ujian kita drop langsung down. Nah, Rasulullah ajarkan kepada Fatimah amalan. Ini amalan seringkali disampaikan, cuman jarang dimaknai. Seringkali diamalkan, cuman tidak dihayati. Itu masalahnya. Nabi itu bukan hanya sekedar ajarkan baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Saya yakin teman-teman sudah dengar. Cuman kadang-kadang nggak paham apa makna ini. Fatimah itu ketika Nabi minta, kata Sayyidah, kata Rasulullah, ya Fatimah, maukah engkau saya berikan lebih baik dari pembantu? Kamu insya Allah nggak akan capek, kamu nggak akan galau. Wah, kata Fatimah, oke, coba lihat. Kalau bukan Fatimah kita nggak dapat amalan ini sampai sekarang. Kalau bukan Sayyidah Fatimah kita nggak dapat amalan ini. Radhiyallahu taala anha wardaha. Apa kata Nabi Muhammad? Fatimah, sebelum engkau tidur, jangan lupa baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini bukan hanya sekedar zikir teman-teman. Kita maknai. Kadang-kadang kita hanya dengar, oh baca subhanallah sebelum tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan itu. Itu hanya zikir. Kita baca subhanallah, besok galau lagi, galau. Gak clear-clear kita. Kenapa kok tetap galau? Padahal kita sudah baca zikir tadi. Ternyata kita nggak maknai. Apa maknanya? Ketika kita baca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Sangka buruk saya kepada Allah salah. Saya nggak boleh sangka buruk kepada Allah. Ujian yang saya dapatkan ini berarti yang ini yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak sukai baik buat saya. Bisa jadi yang tidak, bisa jadi yang saya sukai itu tidak baik buat saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan engkau tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Ya Allah, astagfirullah, maha suci engkau, saya sudah sangka buruk kepadamu. Maha suci engkau, saya sudah sangka buruk kepadamu. Subhanallah, subhanallah, dimaknai. Itu dihayati maknanya. Kadang-kadang kita ini, ya Allah, kenapa saya lagi ya Allah? Sampai kapan ujian ini ya Allah? Kita sangka buruk sama Tuhan, seakan-akan Allah zolim kepada kita. Maka kita hilangkan sangka itu dengan apa? Subhanallah, maha suci Allah dari segala sangka buruk. Itu makna subhanallah. Kemudian kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah dari sekian banyak orang yang dapat ujian, saya ini mungkin ringan. Banyak orang yang lebih berat. Orang-orang Palestina sampai mati kelaparan. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Syukur, alhamdulillah itu bukan hanya segala puji bagi Allah. Terus apa? Segala puji bagi Allah, ujian saya nggak seberapa dengan orang lain. Teman-teman masih hadir majelis, mereka kasihan cari banting tulang, masuk laut, keluar laut tiap hari. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah. Cuman gara-gara nggak nikah, ada orang sampai mati nggak nikah-nikah. Kita berarti masih ada kesempatan mau nikah. Itu loh. Alhamdulillah ada orang yang mungkin dari ekonominya nggak kuat, kita alhamdulillah Allah kasih ekonomi yang bisa makan tiap hari. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ujianku tak seberapa. Syukur kepada Allah.
Itu makna alhamdulillah. Dan makna yang terakhir adalah Allahu Akbar. Segala Allah Maha Besar. Apa arti Allah Maha Besar? Allah Maha Besar, saya punya masalah besar. Tapi Allah itu Maha Besar. Masalah saya kecil. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Sehingga para ulama itu ajarkan, jangan katakan, ya Rob, saya punya masalah besar. Itu kurang ajar sama Tuhan. Tapi katakan, wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Itu makna daripada Allahu Akbar. Nah, sehingga dari sekarang teman-teman, jadi kalau bisa, kita yang galau, perempuan yang galau, sekarang ini mental kita punya ini masalah ekonomi, gak kelar-kelar. Ya, kita ingin bagaimana menyenangkan hati Nabi, kita amalkan ini, kita maknai dalam diri kita. Insya Allah di Maulid Nabi ini saya akan amalkan subhanallah beserta maknanya. Alhamdulillah beserta maknanya, Allahu Akbar beserta maknanya. Maka ini yang menjadi salah satu contoh buat kita semua semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan kita jadikan Sayyidah Fatimah sebagai tauladan untuk diri kita. Ya, dan kalau misalnya ditanya ujian itu sebenarnya nggak terlalu banyak, yang lebih banyak itu nikmat. Cuman yang notif di kita itu paling banyak ujian. Itu yang repot itu. Yang notif di kita apa? Ujian. Ya, nikmat tiap hari nggak pernah notif nikmat ini. Dikasih nikmat tiap hari, nggak notif ke dia. Dikasih ujian, notif langsung. Ya Allah. Ya sebenarnya itu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Nikmatnya sudah banyak. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang bersyukur insya Allah. Yang sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, dan varian-varian ujian ini kita harus terima, apalagi di masa sekarang. Maka kita harus betul-betul ya ikatkan ujian kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dapat ujian, ternyata yang lebih berat ujian itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para akhwat muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mengajak kepada semuanya yang hadir, ada sebuah amalan juga yang bisa kita rutinkan setiap hari. Ini pesan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di akhir zaman ini kata beliau, yang kita perbanyak tiap hari jangan sampai kita lepas. Khususnya para pemuda, kita baca tiap hari Al-Quranul Karim. Walaupun hanya 1 halaman. Tiap hari rutinkan baca. Di akhir zaman jangan pernah putus. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca tiap hari. Kita rutinkan tiap hari misalnya 100 kali, nggak apa-apa, rutinkan. Kemudian yang terakhir kata beliau, istighfar. 3 ini amalan yang harus diistiqomahkan. Yang lain nggak apa-apa kita tinggal, 3 ini jangan. Tiap hari harus kita baca, walaupun sedikit-sedikit. Al-Quran, sholawat, dan istighfar. Nah ini kita jadikan sebagai rutinitas kita setiap hari, agar supaya kita terhindar daripada fitnah di akhir zaman. Itu kata beliau, fitnah di akhir zaman sudah cukup banyak. Kita lihat sekarang kondisi negara kita, kita lihat bagaimana kondisi ekonomi kita. Maka insya Allah dengan 3 ini menjadi benteng. Kita jaga betul Al-Quran, istighfar, dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang hari ini menjadi penyebab kita semua insya Allah semakin mencintai Nabi Muhammad, dan menyebabkan kita juga semakin menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini semakin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga berprasangka baik terhadap ujian yang selama ini kita dapatkan. Dan terakhir juga kami ingin sampaikan kepada akhina Ustaz Ahmad Fotoni, insya Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah keberkahan zahir dan batin. Dan kami tidak bisa panjang lebar, jadi mohon maaf Ustaz Ahmad.
Jazakumullah khair. Karena sudah waktu, insyaallah mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan urusan kita, dijadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan insyaallah kita kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma tafruqan min ba'di tafruqan masuma la tajal fina wa la minna wa la mana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil.